Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak Diki, sekarang pertemuan ketiga untuk mata kuliah toksikologi farmasi tentang faktor yang berpengaruh terhadap toksisitas. Ini ada faktor intrinsik dalam tubuh manusia maupun faktor ekstrinsik ya di luar. Oke, semoga semuanya dalam keadaan yang sehat selalu ya. Berdasarkan RPP, jadi capaian belajar mata kuliah ini itu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap toksisitas, dan bahan kajian atau materi ajarnya mempelajari, mendiskusikan dan menjelaskan tentang faktor intrinsik toksikan atau senyawa toksik ya, dan faktor intrinsik tubuh manusia. Ini aspek yang perlu diperhatikan. Ini sebenarnya sudah disinggung di pertemuan kedua sebelumnya. Ada kerja senyawa zat aktif secara biologi pada organisme. Jadi kayak respon biologi ketika si senyawa tersebut masuk gitu. Itu farmakodinamik ya pengertiannya, atau toksikodinamik. Kalau dosisnya berlebih gitu ya, menghasilkan toksik. Ada juga pengaruh organisme tersebut, baik kita sebagai manusia, hewan, terhadap zat aktif, terhadap terpaparnya oleh zat aktif tersebut. Ini farmakokinetik ya, atau toksikokinetik pengertiannya. Nah, klasifikasi faktor toksikan berdasarkan efek toksik. Ini juga kemarin disinggung, tapi sekarang coba dijelaskan lagi. Ada efek toksik akut, mempunyai korelasi langsung dengan absorpsi zat toksik. Jadi ini reaksinya mungkin cepat. Ya, kemarin ada kurang lebih 24 jam ya, atau kurang dari 24 jam. Ada efek toksik kronik. Ini zat toksiknya terpaparnya sedikit demi sedikit ya dosisnya. Diabsorpsinya dalam jangka waktu lama, tidak langsung dieliminasi secara sempurna di dalam tubuh kita, tapi terakumulasi mencapai konsentrasi toksik ya. Menimbulkan keracunan atau toksisitas, bisa berupa kerusakan organ tertentu ya, atau kerusakan lainnya. Nah, toksisitas jangka waktu panjang, ini efek toksiknya baru muncul setelah periode waktu yang laten atau lama, bisa menimbulkan kedepannya karsinogenik, pembentukan kanker ya, karsinogenik pada organ tertentu, dan mutagenik, mutasi pada genetiknya. Ini ada klasifikasi faktor eksternal toksikan atau senyawa toksik berdasarkan jenisnya, jenis zat dan keadaan. Oke, ini ada toksikologi obat atau toksitas dari obat, ada toksikologi zat adiktif. Ini seperti zat-zat yang dapat menimbulkan kecanduan ya. Bisa opium, morfin gitu, atau nikotin, kafein ya, dan lain-lain. Ada toksikologi bahan makanan, toksikologi dari bahan pembunuh serangga di pertanian ya, pestisida, toksikologi industri, toksikologi lingkungan, toksikologi aksidental, toksikologi perang, mungkin ketika perang ada bahan-bahan kimia tertentu ya, baik dari alat senjata ataupun hal-hal lainnya. Ada toksikologi sinar ya, sinar X mungkin atau sinar UV, toksikologi forensik. Nah, klasifikasi faktor eksternal toksikan mengenai jenis senyawa toksik. Ini jenis senyawa toksiknya berdasarkan reaksi toksisitasnya. Nah, ini yang ada korosif, mungkin nanti ada iritan atau iritasi, ada juga neurotika ya, yang ada eh, gejala yang diakibatkan bisa dari senyawa toksik tertentu yang mempengaruhi emosi atau sistem saraf pusat, mungkin eh, secara tidak sadar gitu. Oke, ini korosif, bisa dari asam kuat atau basa kuat ya. Asam kuat contohnya apa saja? Ada asam, bisa dari asam mineral atau asam organik ya. Asam mineral seperti asam hidroksida. Untuk singkatan senyawanya mungkin sudah pada tahu ya rumus molekulnya. Asam hidroksida, kemudian asam sulfat. Biasanya yang pekat yang lebih kuat ya, membuat korosif. Asam nitrat, ada asam organik itu contohnya asam asetat, asam karboksilat, asam salisilat.
Ini pembentuk aspirin ya, asam salisil. Senyawa nama generiknya. Nah, ini masih mengenai asam ya. Zat kimia golongan asam, cara kerjanya seperti apa sih menyebabkan korosif? Ternyata mengekstraksi air dari jaringan, mengkoagulasi protein menjadi amoniak, mengubah Hb itu hemoglobin ya, bagian dari sel darah merah menjadi asam hematin. Bentuk lukanya atau sifat lukanya seperti apa sih? Ternyata kering, berwarna coklat hitam pada kulit, keras si struktur fisiknya, dan kasar tampilan fisik kerusakannya ya. Contohnya tadi kan disebut ya, ada asam sulfat pekat, ada HCl pekat, ada perak nitrat atau AgNO. Nah, tadi asam kuat, sekarang zat kimia basa kuat. Contohnya apa saja? Teman-teman juga sudah pada tahu ya, ada NaOH, natrium hidroksida, yang pekat yang makin bisa menimbulkan korosif yang lebih kuat ya. Ada kalium hidroksida, ada amonium hidroksida, NH4OH ya. Ada natrium bikarbonat. Ada 2CO3 ya. Oke. Ini masih yang bersifat basa. Cuman cara kerjanya. Tadi disebutkan yang asam seperti apa cara kerja korosifnya. Ini cara kerja senyawa-senyawa bersifat basa. Ini bereaksi dengan protoplasma. Jadi ini sel yang mengandung nukleus dan sitoplasma ya di tubuh hewan ataupun manusia. Reaksinya adalah alkali dengan sabun ini. Alkali bisa dari basanya mungkin ya. Reaksi. Kemudian mengubah hemoglobin. Kalau tadi ada asid atau asam hematin, kalau dengan basa itu menjadi alkali hematin ya. Sifatnya udem, peradangan atau edematus, ada berwarna merah coklat, bagian fisik yang terpapar ini menjadi lebih lunak. Ini bedanya dengan yang asam tadi. Contoh senyawanya tadi ada amonium hidroksida ya, Na4OH, NaOH, dan kalium hidroksida. Oke, tadi ada korosif, sekarang iritan. Reaksi toksitasnya ya. Bisa diakibatkan oleh senyawa anorganik. Contohnya apa saja sih? Bisa anorganik itu ada beberapa jenis lainnya. Ada bisa anorganik dari logam maupun non-logam. Kalau non-logam, contohnya ada fosfat, klorida, bromida, bromid ya, iodida. Kalau logam bisa dari arsen, air raksa atau merkuri ya. Hg, ada tembaga, kuprum, ada seng atau zinc, ada perak, ada timah. Nah, ini yang mengiritasi. Oke, bisa juga dari yang organik. Tadi kan anorganik ya, sekarang organik yang menyebabkan iritan. Tumbuh-tumbuhan itu bisa biji minyak jarak. Mungkin nama latinnya sudah pada tahu juga. Dari hewan bisa racun, bisa dari serangga, gigitan serangga ya. Dari hewan tertentu seperti ular, itu mengiritasi. Kalau mekanik, contohnya adalah pecahan kaca, debu ya, lain mekanik. Nah, ini yang ketiga, reaksi toksitasnya adalah neurotika. Ya, yang ada keterkaitan dengan gejala yang mempengaruhi sistem saraf maupun emosi tertentu gitu ya, dalam keadaan tidak terkontrol, tidak sadar karena pengaruh zat-zat toksikan tertentu juga. Contohnya pada saraf pada otak cerebral, pada bagian somniferum ya. Contohnya adalah senyawa opium. Atau ada inebrians. Inebrians itu seperti mabuk, gejala mabuk, bisa oleh karena alkohol, ether, kloroform, atau ada delirians, ini gejala halusinasi atau mengigau ya, biasanya mengigau, tahu-tahu mengigau, bicara yang tidak karuan. Bisa karena ganja, kanabis atau senyawanya kanabinoid, kanabis atau namanya kanabis sativa. Ada juga dari atropin atau belladonna. Tadi ke otak, ada yang ke sistem saraf spinal, sumsum tulang belakang ya, ada senyawanya strychnine. Ini ada kasus juga waktu dulu yang sedikit aja serbuknya tuh ya strychnine ya, masukkan ke kopi, bisa menimbulkan kematian.
meskipun dosisnya memang sedikit ya. Tadi sumsum tulang belakang ya, spinal, ada kardiak ke jantung, contohnya adalah digitoxin atau digoxin, ini dari tanaman Digitalis purpurae, akonit, ada tembakau. Oke. Pernapasan, nih contohnya kalau yang di farmakologi, pakai hewan uji penelitiannya, itu biasanya untuk menganestesi secara total ya, atau euthanasia itu bisa menggunakan karbon dioksida ya, itu karena pernapasannya sulit untuk mengambil oksigen ya, karena ada karbon dioksida atau karbon monoksida. Contohnya pada kasus ketika bencana kebakaran dan lain-lain ya. Batu bara, saraf perifer, ini ada senyawa kurare, sistem saraf perifer, atau tubokurarin ya, nama lainnya. Nah, tadi eksternal. Kalau sekarang faktor-faktor intrinsik tubuh manusia yang berpengaruh ketika terpapar toksikan. Ini faktor fisiologinya bisa karena usia, ya, penanda usia omset tulang seperti kolagen, cross linkage meningkat pada anak-anak. Ada jenis kelamin juga, hormon seks ya, seperti kalau pada laki-laki kan testosteron, androgen ya kelenjarnya. Kalau pada perempuan mungkin progesteron atau luteinizing hormon ya, karena berbeda gitu komponen dari hormonnya, hormon kelaminnya. Berat badan. Nah, berat badan contohnya pada peningkatan massa otot itu terjadi juga peningkatan kreatinin pada urinnya. Ada asupan makanan terbaru, glukosa plasma, trigliserida dan sebagainya meningkat setelah makan normal. Jadi ada, kalau baru makan tuh biasanya langsung meningkat ya, ada peningkatan karena kan ada asupan nutrisi dari glukosa tadi, trigliserida. Dapat menunda atau mengurangi penyerapan beberapa obat. Makanya mungkin ada beberapa obat tuh yang cara pemberiannya dikasih jeda waktu gitu, misalnya 2 jam setelah makan gitu, atau setengah jam sebelum makan, atau barengan dengan makan kalau tidak ada faktor yang dapat mengaruhi absorpsi dari obatnya, atau malah mempercepat absorpsi dari obatnya, namun meningkatkan penyerapan lainnya ini ya. Terus ada diet. Nah, diet ini mungkin maksudnya fokus pada jenis makanan tertentu ya, diet. Atau malnutrisi, kekurangan nutrisi itu berpengaruh juga ketika terpapar toksikan. Atau puasa akan mengurangi serum, albumin, urea, dan fosfat. Ada variasi sirkadian. Nah, ini tergantung genetik juga ya. Sirkadian, beberapa analit. Misalnya, kortisol, zat besi menunjukkan perubahan diurnal dalam konsentrasi plasma. Jadi si kortisol dan zat besi ini diurnal tuh ketika kita baru bangun ya. Kita baru bangun, kondisinya mulai meningkat. Ada perbedaan mungkin. Kortisol, zat besi gitu. Oke. Diurnal. Siklus Haid. Nah, ini pada perempuan, ini ada konsentrasi plasma, hormon luteinizing, hormon perangsang folikel ya, follicle stimulating hormone, estradiol dan progesteron dipengaruhi siklus Haid. Kehamilan, ini konsentrasi plasma, human chorionic gonadotropin, estradiol dan biokimia lainnya bervariasi sepanjang kehamilan. Ada perubahan psikologis. Jadi ketika kita diambil darah, vena puncture ya atau rawat inap dapat meningkatkan konsentrasi plasma senyawa yang berhubungan dengan stres seperti katekolamin. Tadi psikologis yang berkaitan dengan emosi, ada juga perubahan fisiologis fungsi tubuh. Misalnya, postur ternyata dapat mempengaruhi pengukuran plasma aldosteron dan albumin. Makanya, olahraga juga dapat mengubah konsentrasi senyawa darah seperti laktat ya. Karena ketika kita banyak berolahraga, itu si laktatnya dapat masuk mungkin ya pembuluh darah dari otot-ototnya. Oke, tadi internal, sekarang mungkin ke eksternal. Eksternal bisa dari obat ya. Pengobatan dapat mengubah konsentrasi beberapa konstituen plasma. Ya, konstituen itu zat-zat yang ada pada plasma darah, bahkan pada subjek yang tampaknya sehat. Misalnya ada obat trimethoprim. Ini merupakan kombinasi dari antibiotik yang meningkatkan kreatinin di serum si kadar kreatininnya. Obat atau metabolitnya setelah dimetabolisme oleh hati, beberapa obat itu dapat mengganggu dalam pengujian ketika ini untuk pemeriksaan laboratorium ya. Ini ada terkaitan dengan toksikologi
dalam bidang teknologi laboratorium mediknya dapat mengganggu dalam pengujian. Jadi khawatir nanti malah jadi positif palsu ketika pengidentifikasian ya secara kualitatif maupun kuantitatif. Tadi sebenarnya udah juga ya sebelum-sebelumnya ya yang eksternal ini. Nah, ada juga ini faktor sampling. Sampling kan bisa dari urin, plasma ya, serum gitu. Spesimen salah ternyata yang diambil tuh yang mestinya serum malah dari urin. Atau rentang normalnya itu malah bacanya yang berdasarkan referensi yang dari sampel yang berbeda gitu. Oke, bisa dari plasma dan serum, darah, vena, dan arteri ya. Sampel urin acak dan 24 jam. Misalnya potasium yang lebih tinggi dalam serum daripada di dalam plasma. Atau kesalahan ketika pengumpulan sampelnya nih. Ketiadaan inhibitor enzim yang tepat memungkinkan adanya aksi enzim lanjutan seperti katabolisme atau penguraian glukosa ya, atau neuropeptida. Gagalan untuk mengasamkan urin akan menurunkan katekolamin urin. Penggunaan EDTA akan menurunkan kalsium plasma. Kontaminasi dengan etanol, 2-propanol, atau alkohol lain ketika mungkin dianestesi ya, atau desinfektan sebelum vena puncture dapat membatalkan uji etanol. Atau kejadian hemolisis, lisis sel darah merah dapat menyebabkan perubahan unsur penyusun plasma ketika mungkin disentrifugasi atau apa ya, terutama senyawa potasium, fosfat, dan beberapa enzim dan dapat mengganggu metode analisis. Ada kontaminasi seluler, adanya platelet yang mengikuti sentrifugasi yang salah akan meningkatkan serotonin plasma, adanya penyimpanan salah atau berlebihan. Oke, ini ada beberapa senyawa yang dapat teroksidasi ternyata bahkan saat beku, misalnya pembentukan adrenokrom dari 5-hidroksi indol asetik acid atau mengalami degradasi bakteri, misalnya asam amino dalam urin yang diasamkan. Ada juga pengambilan sampel selama infus. Sampling di dekat pemberian infus ini akan memberikan konsentrasi senyawa yang mengganggu gitu ya, ketika yang diinfuskan. Atau terjadi pengenceran, karena kan ada cairan dari infus ya yang masuk ke pembuluh darahnya, konstituen darah lainnya. Jadi mengganggu ini, membiaskan. Oke, cara masuk toksikan atau senyawa toksik itu bisa berbagai macam ya. Rute masuknya bisa ke oral, seperti mungkin serbuk, sediaan suspensi dari obat-obatan atau bahan makanan ya. Atau mulai dari gas, kalau gas lebih ke hidung inhalasi ya. Oke, ini lebih ke cairan, bentuk padat ya. Sublingual itu yang di bawah lidah, bisa juga perkutan. Ya, perkutan itu mungkin bagian kulit ya secara topikal. Ke dalam rongga telinga, hidung, vagina ya, enema ini misalnya untuk zat-zat tertentu yang tujuannya mungkin untuk membersihkan saluran pencernaan atau usus ya. Atau suppositoria misalnya itu bisa mengganggu kalau dosisnya berlebih atau bagaimana menyebabkan reaksi toksik ya enema. Parenteral itu melewati pembuluh darah, ada yang disuntik ya, injeksi. Parenteral ada intravena, ada subkutan, ada intramuskular. Ini beda target ketika injeksinya. Ada cara eliminasi senyawa toksikan. Jadi senyawa toksik biar tidak berlanjut terus menerus ya, reaksi toksitasnya maka harus dieliminasi. Jadi tubuh kita memiliki mekanisme alami dalam membuangnya. Bisa dalam bentuk aslinya atau bentuk metabolitnya melalui urin menjadi lebih polar ya, karena ada reaksi fase hidroksilasi yang kemarin ya, dan fase konjugasi juga. Itu biar lebih polar dapat dikeluarkan oleh tubuh. Ada melalui feses dengan bantuan empedu ya, keringat, ASI, air liur, kelenjar mukosa, dan kelenjar serosa. Ini kelenjar serosa itu lebih banyak komponen dari enzim-enzim dan protein kalau tidak salah. Oke, ini cara kerja, mekanisme kerja senyawa toksik atau toksikan itu ada yang lokal. Jadi reaksi lokal itu pada tempat pemakaian, misalnya korosif pada lokasi tertentu, misalnya pada kulit tertentu gitu. Ketika tersentuh. Lokal jauh,
Nah, ini menyebabkan reaksi lokal pada organ tertentu, misalnya ketika dimetabolisme oleh hati, obat tertentu, nah metabolitnya ternyata berlebihan ya, metabolitnya sehingga menyerang, menjadi radikal bebas yang menyerang sel-sel di sekitar hati, atau organ hati tersebut diserang gitu sel-selnya. Nah, itu lokal jauh di organ tertentu. Ada di paru juga, ginjal ya. Sistemik ini menyebabkan gangguan pada sistem tubuh tertentu, misalnya sistem gastrointestinal, di saluran pencernaan, sistem urogenital. Oke, ini lebih ke didistribusikan ke seluruh tubuh. Umum menyebabkan gangguan lebih dari satu tubuh. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi cara kerja toksikan. Ini tergantung dari kalau misalnya bahan makanan atau obat-obatan tergantung dosis atau konsentrasi ya. Nah, dosis besar bisa menyebabkan kematian lebih cepat. Misalnya, yang rentang indeks terapinya sempit itu kalau berlebihan bisa menyebabkan toksitas yang mengarah ke kematian yang paling ini ya parah. Bentuknya ini bentuk fisik, kimia, mekanik mungkin dari toksikannya. Toksikannya menurut fisik, menurut urutan cara kerjanya paling cepat tuh yang gas lebih cepat menyebar, inhalasi, kemudian cairan, serbuk halus, padat besar. Jadi kalau urutan yang paling cepat cara kerjanya, mekanisme kerjanya dari yang bentuk sediaannya gas, kemudian mengurut ke cairan, serbuk halus, dan padat besar. Itu berdasarkan senyawa toksik secara fisik ya. Ada juga toksikannya dari kimia tertentu gitu. Beberapa kombinasi yang tidak bersifat racun. Jadi kalau kombinasi tidak bersifat racun seperti perak nitrat dan HCl. Tapi jika masing-masing HCl saja misalnya atau perak nitrat saja itu bisa menyebabkan reaksi toksik ya diri sendiri. Ada juga yang mekanik. Ini unsur racun akan berubah jika digabungkan dengan unsur lainnya. Nah, contohnya ada logam berat ditambah air terbentuk endapan. Oke, masih faktor-faktor pengaruh cara kerja toksikan. Ini ada cara masuk ke dalam tubuh ya. Intravena itu lebih cepat dibandingkan intramuskular, subkutan ya, sublingual atau oral gitu. Jadi maka reaksi toksiknya pun lebih cepat juga. Makanya kalau intravena harus hati-hati juga ya di setiap rute juga harus hati-hati ya. Cuman kalau misalnya sudah masuk ke dalam tubuh kita, antidotnya ya sulit gitu. Karena langsung pembuluh darah langsung menyebar secara sistemik. Kemudian absorpsi melalui lambung ini lebih cepat dari rektum. Rektum yang tadi ya bisa enema atau suppositoria rektum. Ini absorpsi melalui oral atau ke lambung lebih cepat. Kulit yang cedera lebih cepat dari kulit utuh. Jadi kalau kita memiliki kulit yang mengalami cedera atau luka, itu ketika terpapar senyawa toksik ya, bisa lebih cepat gitu proses gejala toksitasnya dibandingkan yang ada membran utuhnya gitu. Karena kan ada pelindung secara fisik dari kulitnya ya. Kalau kulitnya sudah luka berarti mudah masuk ke pembuluh darah atau ke target tertentu yang menyebabkan reaksi toksik. Kondisi tubuh, usia nih, keracunan lebih berbahaya pada usia anak-anak dan orang tua. Misal opium tidak ditoleransi pada anak-anak. Kemudian ada idiosinkrasi dan hipersensitivitas jadi reaksi alergi ini pada beberapa individu terhadap jenis unsur atau senyawa tertentu. Kebiasaan yang C. Jadi seorang pecandu punya toleransi lebih besar terhadap dosis. Jadi kalau udah kecanduan, dosisnya kadang tidak mempan dengan dosis yang normal pada orang yang jarang mengkonsumsi obat tertentu. Jadi dosisnya mungkin dilebihkan karena ada toleransi lebih besar itu. Status kesehatan harus dilihat pasiennya apa tuh pasien tertentu yang terpapar senyawa toksikan itu apakah memiliki gangguan fungsi hati atau ginjal gitu. Karena proses eliminasi senyawa racun atau toksik tidak baik pada orang-orang yang tidak dapat metabolisme zat tertentu secara normal, misalnya karena gangguan fungsi hati dan ginjalnya. Tidur, ini pengaruh racunnya lebih lambat ketika tidur ya. Oke, jadi itu untuk materi tentang faktor-faktor yang pengaruhi yang terhadap toksitas ya, yang berpengaruh terhadap toksisitas obat.
Oke, silahkan dipelajari untuk PPT audio dalam bentuk media video ya, ini di YouTube. Kemudian Bapak juga sudah serahkan untuk quiz online-nya ke koordinatornya, yaitu Pak Iwan. Nanti Pak Iwan mungkin sharing, jadi sebelum mengerjakan quiz online sudah siap ya, sudah belajar dulu gitu dari materi yang diberikan ataupun dari referensi lain gitu. Mungkin teman-teman ada referensi utama yang lain yang disarankan oleh Pak Iwan ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.